Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pagi ini, Sabtu 16 Agustus 2025, kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat mengawali hari dengan sesaat lagi merenungkan sebagian firman Tuhan. Saya, Dwi Prastio atau yang biasa dipanggil DP, mengajak Ibu Bapak Saudaraku untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Satu hari menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan negara kita, Indonesia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk pagi hari yang baru dan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami bersyukur karena Allah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini, sebagai warga negara Indonesia yang esok hari akan memperingati dan mensyukuri 80 tahun kemerdekaan negeri kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami sebagian firman-Mu yang akan kami renungkan, agar sebagai pengikut Kristus kami dapat menghadirkan damai sejahtera bagi negeri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu, media memberitakan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia merupakan yang tertinggi se-Asia Tenggara. Sebagai catatan, pada Februari 2025, dari 153 juta angkatan kerja, setidaknya terdapat 7,26 juta orang Indonesia yang menganggur. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin pernah mengungkapkan dalam sebuah forum di Universitas Paramadina bahwa terdapat kondisi daya beli masyarakat yang terus menurun, atau dengan perkataan lain, masyarakat tidak punya cukup uang untuk berbelanja. Beberapa waktu yang lalu, kita mendengar atau menyaksikan berita pemberian abolisi atau penghapusan proses hukum oleh Presiden Prabowo bagi Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan di era Presiden Jokowi. Pemberian abolisi ini kuat mengindikasikan bahwa Thomas Lembong telah menjadi korban dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan politik penguasa tertentu. Belum lama kita membaca berita Center of Economic and Law Studies atau yang disingkat CELIOS meminta agar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melakukan audit data pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik atau yang biasa kita kenal dengan BPS. CELIOS atau pusat studi ini telah mengirim surat permintaan audit data BPS ke United Nations Statistics Division dan United Nations Statistical Commission. Audit ini dianggap perlu oleh CELIOS karena ditemukan inkonsistensi data dengan kondisi lapangan dan beberapa data pembentuk pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup tinggi, yaitu 5,12% dibandingkan perkiraan ekonom. Jika data BPS berbeda dengan kondisi nyata atau data ini tidak benar, hal ini dapat berdampak pada kebijakan pemerintah yang tentunya akan mengena pada kita, warga negara. Ibu bapak saudaraku sesama warga Indonesia, itulah sebagian potret kondisi negeri kita tercinta yang esok hari akan genap berusia 80 tahun. Apakah itu potret Indonesia gelap? Ataukah Indonesia yang suram? Ataukah Indonesia yang masih dapat kita harapkan di masa depan? Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus
Sang Penguasa di sorga dan di bumi. Mari kita terus belajar beriman seperti Abram yang semula ragu, namun kemudian memilih tetap percaya kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Dan Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan menjadi milik pusakanya, meski tanpa mengetahui tempat yang akan ditujunya. Sebagaimana tertulis dalam Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Ibu bapa, saudaraku, meski kondisi negeri kita saat ini belum seperti yang diharapkan banyak orang, tetapi marilah kita terus belajar taat pada Tuhan, berperan serta dan menyatakan kehadiran kita sebagai saksi Kristus Sang Terang dan Pembawa Damai Sejahtera itu. Dengan cara, mari kita terus berdoa bagi negeri ini. Mari kita terus bersuara menyatakan kebenaran. Dan mari kita terus bertindak mengupayakan Indonesia yang sejahtera bagi semua. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk terus hadir memberi dampak positif bagi Indonesia. Amin.